Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Oshinoko. Dan kali ini tuh sendiri mengenai isi dari chapter ke 125-nya. Ya, semoga aja ini tidak copyright lagi gitu kan. Dan ya langsung aja lah, mari kita coba bahas. Namun sebelum itu aku mau ngingetin kalau video ini tuh video bakalan berisi spoiler. Jadi jika kalian tidak keberatan, yuk mari kita lanjutkan gitu. Nah, pada chapter ke 125-nya itu sendiri kita diceritakan mengenai pertemuan kembali ya antara si Ichigo dan juga si Miyako ya. Setelah puluhan tahun tidak bertemu gitu kan, 10 tahunan lebih gitu kan, dari si Ruby sama si Aqua ini tuh kecil ya, umur-umur ya 4-5 tahunan lah gitu kan. Ya, sejak kematian dari Ai Hoshino, si Ichigo ini tuh tidak pernah lagi pulang ke rumah gitu kan, dan menyerahkan semua pekerjaan di Ichigo Production yang berubah menjadi Strawberry Production itu kepada si Miyako itu sendiri untuk mengurus talent-talent mereka dan menjalankan perusahaan. Nah, saat bertemu kembali dengan Ichigo gitu kan, si Miyako ini tuh ya mengejar Ichigo lah gitu kan, dan Ichigo tuh kabur gitu kan karena nggak mau yang namanya tuh bertemu sama Miyako untuk saat ini. Nah, meskipun begitu Miyako nggak mau ya tinggal diam lah gitu kan, nggak mau kesempatan ini tuh terbuang sia-sia, makanya dia tuh ngejar Ichigo. Sampai pada akhirnya Miyako pun melempar ya sepatunya tuh ke belakang badannya si Ichigo, dan Ichigo terjatuh, dan di sana akhirnya Miyako berhasil menangkap si Ichigo di sana gitu. Nah, di sini gitu kan kita diperhatiin juga yang namanya tuh mengenai masa lalunya dari si Miyako itu sendiri, di mana pertama kali dia itu datang ke Tokyo ya, dan berharap bahwa dia tuh bisa jadi orang sukses di sana. Ya, tujuan pertama dari Miyako datang ke Tokyo itu awalnya untuk belajar. Namun selain untuk belajar dan kuliah, dia juga hidup di dunia malam gitu kan. Dia hidup dari tempat yang banyak banget koneksi-koneksi untuk orang-orang hebat di sana, yaitu dunia malam ya, dimana si Miyako ini tuh jadi juru make up gitu kan. Makanya mungkin sampai sekarang ini tuh kita bisa tahu alasan kenapa Miyako ini tuh ya tetap muda gitu kan, walaupun umurnya tuh udah tua. Ya, mungkin karena dia tuh adalah orang yang jago banget make up, makanya terlihat muda terus gitu. Ya, di sini Miyako ini tuh sambil belajar dan juga menghidupi dirinya, dia tuh menganggap bahwa setiap pekerjaan yang dia lakukan itu baik seperti main game gitu kan, ada step 1 ke step selanjutnya gitu kan. Jadi dia pengen terus-terus menajakkan kakinya ke puncak karirnya gitu kan, makanya dia itu selalu saja pindah-pindah tempat pekerjaan dan menghasilkan ya banyak banget relasi antara dirinya dan juga orang-orang hebat di sana. Namun gitu kan, semua itu tidak berjalan mulus. Ketika si Miyako ini tuh udah mau lulus kuliah, ternyata ya para bos-bos atau relasi-relasi yang dia dapatkan dulu itu sudah tidak lagi tertarik pada dirinya gitu kan. Bahkan dia tuh juga jadi orang yang udah nggak pernah diajak lagi buat yang namanya tuh nongkrong-nongkrong ataupun minum-minum. Dan untuk bertahan hidup gitu kan, Miyako tuh tetap bekerja di dunia bawah ya, sambil yang namanya itu menawarkan talent-talent muda untuk bisa kenalan sama bos-bos yang ada di sana gitu. Ya, sampai pada akhirnya dia ketemu sama si Ichigo ya, dan di sini Ichigo tuh nawarin bahwa ya apakah si Miyako ini tuh mau bekerja di dunia bawah itu selamanya ataupun di dunia malam itu selamanya. Kalau dia udah muak gitu kan, dia bisa kerja sama si Ichigo, bergabung ke perusahaannya dan mengurus talent-talent yang ada di sana. Dan salah satu talent yang saat itu sedang mereka itu kembangkan ataupun sedang mereka itu ingin buat jadi mega bintang, yaitu Ai Hoshino, itu sedang tampil dan sedang meniti karirnya. Dan di saat si Ichigo ini tuh memperlihatkan penampilannya ataupun performnya dari si Ai, si Miyako pun ya akhirnya tuh percayalah bahwa mimpinya untuk bisa yang namanya tuh menyahirkan bintang-bintang besar itu di kemudian hari itu adalah sesuatu yang mungkin bisa terjadi ketika dia bersama dengan Ichigo. Ya, dia percaya banget kalau dirinya dan Ichigo bakal melahirkan talent-talent hebat seperti Ai Hoshino di masa depan nantinya. Makanya bagi si Miyako, Ai adalah impian dia dan Ichigo saat itu. Ya, untuk bisa tampil di dome dan memperlihatkan begitu banyak bintang-bintang dan sorot-sorot lampu yang sangat megah banget saat penampilan Ai Hoshino di Tokyo Dome nantinya. Namun semua itu harus kandas ya, karena insiden dari ya penikamannya si Ai itu sendiri. Dan sejak saat itu Ichigo mulai pergi dan meninggalkan si Miyako. Namun untungnya Miyako menemukan tujuan baru, yaitu Ruby yang ingin dia bela dan dia tuntun gitu kan untuk bisa menjadi the next Ai ataupun talent yang bisa dia banggakan di kemudian hari nantinya. So, setelah cerita panjang mengenai masa lalunya si Miyako gitu kan, kita kembali lagi ke masa sekarang, dimana di sini Miyako tuh ngobrol sama si Ichigo di tengah jalan gitu kan, di keramaian orang. Dan di situ Miyako sambil nangis mengatakan bahwa dia tuh masih belum menyerah mengenai mimpinya untuk bisa melahirkan bintang-bintang hebat gitu kan, seperti apa yang Ichigo katakan dulu gitu kan. Dan dia cukup menyesal banget kalau Ichigo tuh ternyata malah kabur meninggalkan dirinya. Dan si Miyako mengatakan juga bahwa dia tidak akan pernah menyerah sampai tujuannya ataupun cita-citanya itu ya tercapai lah gitu kan. Nah, panel untuk chapter ke 125-nya itu sendiri ditutup dengan penampakan dari si Ichigo dan si Miyako yang sedang membicarakan impian mereka itu di tengah jalan, dilihatin sama banyak orang gitu kan.
So, apakah nanti di chapter selanjutnya si Ichigo bakalan pulang ke rumah gitu kan, pulang ke Strawberry Group untuk bisa ngumpul lagi bareng si Aqua, Ruby, dan Miyako? Kita nantikan saja itu chapter lanjutan, yang mana chapter lanjutannya 126-nya itu sendiri kayaknya bakalan lama ya, dan bakalan rilis nanti di akhir bulan Agustus 2023 ini. So, jadi itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.